Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan juga bahagia ya. Nah, jadi nih, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih jauh seputar pertanian. Sebagaimana kita ketahui nih ya, ada sebuah slogan yang mengatakan bahwa tak tanam maka tak makan. Nah, dari situ kita bisa tarik benang merah bahwasanya pertanian itu sangatlah penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu pangan. Nah, kami dari kelompok 1 akan memberikan informasi dan juga membahas lebih jauh seputar pertanian. Nah, tapi ini kan aspek pertanian itu banyak ya. But in this chance, we would love to help you know more about one thing that is specific from agriculture, and that is agroekologi. Mulai dari definisinya, tujuannya seperti apa, rangkaian katanya seperti apa, lalu apakah sudah diterapkan di Indonesia atau belum. Pokoknya akan kita bahas di slide berikutnya. Kalian pasti pada penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Jadi teman-teman, gagasan agroekologi ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1928 oleh agronom asal Rusia bernama Basil M. Benzin. Secara sederhananya nih ya, agroekologi bisa diartikan sebagai ilmu pertanian yang berbasis lingkungan. Dalam pengaplikasiannya bisa berupa penggunaan metode ekologi dalam melakukan riset pertanian. Lalu nih ya, kalau kita lihat dari segi bahasa nih ada 3 kata yang tergabung dalam kalimat agroekologi ini nih, yaitu agro, eko, dan juga logi. Di mana agro yang artinya pertanian, eko yang artinya lingkungan, dan juga logos atau logi yang artinya ilmu. Jadi mungkin secara sederhananya ya bisa kita simpulkan bahwasanya agroekologi ini adalah sebuah cabang ilmu yang pemfokusannya adalah mempelajari bagaimana caranya menciptakan kesinambungan antara pertanian dan juga lingkungan. Seperti itu. Nah, jadi nih sekarang kita jadi bertanya-tanya kan soal tujuan utama kita untuk mempelajari agroekologi apa sih? Memang goals yang pengen dicapai dari pengembangan agroekologi itu apa sih? Nah, jadi jawabannya adalah tujuan utama dari pengembangan agroekologi ini adalah menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan dalam pertanian lewat pengelolaan ekosistem tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan feedback bagus dari pertanian kayak hasil panennya bagus, nilai ekonomisnya bagus, itu bisa berlanjutnya lama atau sustainable. Nah, terus ada pun juga prinsip-prinsip yang diterapkan ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut. Prinsip-prinsip dalam agroekologi itu diantaranya adalah memaksimalkan fungsi ekologi, memaksimalkan keanekaragaman hayati, serta menguatkan aturan biologis demi menciptakan kesinambungan. Seperti itu teman-teman. Kalau kita pahami dari penjelasan sebelumnya nih ya mengenai agroekologi, sepertinya agroekologi itu kayak cocok banget ya jika diterapkan di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pada realitasnya agroekologi ini sudah diterapkan di Indonesia? Yap, jawabannya adalah tentu saja. Bahkan ya, di Indonesia sendiri penerapan agroekologi itu sudah banyak sekali macamnya. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas 2 di antaranya. Nah, seperti apa sih penerapan agroekologi? Pasti pada penasaran kan? Let's check it out. Yang pertama ada pemanfaatan lahan pasang surut. Lahan pasang surut itu apa sih saudara? Jadi lahan pasang surut adalah rawa yang terletak di pinggir pantai, dekat pantai, atau muara sungai yang tergenang oleh air pasang surut laut tuh teman-teman. Di Indonesia sendiri terdapat 8,92 juta hektar rawa pasang surut. Yang dimana lahan rawa pasang surut ini tuh bagus banget buat pertanian terutama untuk tanaman padi. Penerapannya sendiri sudah dilakukan di mana-mana di Indonesia. Salah satunya adalah di Pontianak. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kunci keberhasilan dari pertanian lahan rawa pasang surut itu apa? Jadi, kunci keberhasilannya itu ada pada pengelolaan air ya.
Jadi tata air yang digunakan dalam sistem ini adalah satu arah mutlak. Supaya apa? Supaya menghindari tanaman mengalami keracunan oleh zat kimia. Nah, sistem pengelolaan air ini disebut one-way flow system, yaitu pengelolaan air yang memisahkan saluran irigasi dan juga saluran di drainase, sehingga mengarahkan aliran tersebut pada satu jalan. Ya, selanjutnya ada agroforestry. Nah, agroforestry itu apa sih? Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan di mana tanaman hutan dan juga tanaman pertanian itu ditanam secara bersama-sama. Manfaat dari sistem ini adalah meningkatkan produksi pertanian tanpa mengganggu fungsi hutan, teman-teman. Nah, di dalam melakukan sistem agroforestry ini terdapat hubungan simbiosis yang tercipta loh antara manusia dan juga hutannya. Di mana manusia itu kan butuh oksigen ya. Nah, jadi si hutannya ini memberikan oksigen kepada manusia tanpa meminta imbalan apapun. Nah, kita sebagai manusia ini harus tahu diri nih teman-teman dengan apa? Dengan menjaga hutannya dengan sistem agroforestry. Oh iya, sistem ini sudah diterapkan di banyak daerah di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau misalkan agroekologi ini sejalan dengan sebuah teori loh, yaitu teori triple bottom line. Dari penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan, dapat kita sepakati bahwasanya manusia itu bertahan hidup serta mengambil keuntungan dari alam lewat pertanian tuh teman-teman. Nah, untuk mencapai kedaulatan pangan yang sustainable, perlu adanya kesadaran untuk menjaga alam sebagai bentuk wujud timbal balik kita kepada lingkungan. Dan dalam mewujudkan hal ini diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat, sehingga kedaulatan pangan serta kelestarian lingkungan dapat terwujud secara berkelanjutan. Hal ini sejalan juga dengan teori triple bottom line, di mana kesinambungan antara rakyat atau people, lingkungan atau planet, dan juga pendapatan atau profit perlu bahkan harus terjadi. Nah, sebelum kita tutup, izinkan kami memberikan closing statement. A progress isn't a progress if it causes another problem. You can call it a progress if it brings goodness without another mess sustainably. And in our case, therefore, it matters to involve three aspects, which are people, planet, and profit, to reach the sustainability itself. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin membuat suatu kemajuan, kita nggak bisa nyebut itu kemajuan jika justru malah membuat masalah baru. Tapi baru bisa kita sebut kemajuan jika itu membawa kebaikan tanpa ada masalah dan kebaikan itu bersifat berkelanjutan. Dan dalam kasus ini ada 3 aspek yang harus kita bawa atau kita rangkul gitu. Di antaranya adalah people atau masyarakat, planet atau lingkungan, dan juga profit atau keuntungan. Nah, sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna ya. Have a great day!